Sebagaimana yang sudah diinformasikan di grup WhatsApp, hari ini kita akan membahas buku Etika Hidup Seorang Muslim. Etika Hidup Seorang Muslim. Terakhir kita sudah membahas tentang etika buang hajat punya. Etika buang hajat sudah. Sebelumnya lagi etika minum. Sebelumnya lagi etika makan. Nah, hari ini kita akan sama-sama mengkaji tentang etika tidur. Bahasan ini dikutip dari buku Etika Hidup Seorang Muslim, penulis A. Zakaria, Allahu yarham, Kiai Haji Aceng Zakaria. Baik ibu-ibu rahimakumullah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Tos sarapan itu atas? Atau semangat? Alhamdulillah. Halaman 32. Ahlan wa sahlan wilujeng sumping. Selamat datang yang baru datang. Alhamdulillah. Si merah ini, Masya Allah, merah-merah. Merah wilujeng. Kumaha tos damang? Aya 2 minggu absennya. Alhamdulillah sehat. Kula. Oh, muhunnya merah serasi. Ya Allah. Jantan emut karena lagu Afgan itu teh. Jodoh pasti bertemu. Barereumnya. Kanton abi lancingana beureum, Bu. Kopeana beureum. Ya, kita masuk ke etika tidur ya, halaman 32. Aduh, pas bisa di mabunya. Menuju pengawasan ngebahas etika tidur langsung. We mah bismika Allahumma ahya wa amut. Asa kasindir we mah bahasan teh nya. Baik, kita masuk ke bahasan etika tidur. Tidur termasuk salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Oh, Masya Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah diantaranya adalah kita masih bisa tidur. Ketika kondisi manusia lelah dan tidak bersemangat, kemudian istirahat dengan tidur, ternyata ketika bangun dari tidur, manusia kembali merasakan segar bugar dan timbul lagi semangat untuk bekerja. Dan memang ini yang kita rasakan, Bu ya. Ketika tidur, ketika kita lelah, capek gitunya, tos nyusuh, tos ngepelna, tos nyetrikana, segala rupa beberes di bumi teh bunya. Kita pasti lelah, capek, tos olahraga. Nah, ibu-ibu mah kan rajin olahraga teh dia mah nya. Lantas eta ku saking capena, golepak tidur. Maka yang dirasakan oleh kita ketika tidur, ketika istirahat untuk tidur, pas begitu bangun seger atau napi henteu, Bu? Kalau tidurnya benar, berkualitas, maka begitu bangun pasti seger. Kata wis ayeunanya kelihatan sekarang wajah-wajah yang baru bangun tidur kan salah leger kieu nya. Kabayang tuh ibu-ibu semalam tidak tidur, tidak bisa tidur, kemudian hari ini mesti ikut pengajian. Ditambah selesai pengajian acara deui naon ayeuna? Masing-masing makan. Sudah makan Ustaz abi mah ngaos deui sinanya. Ketika kita kurang tidur, yang terasa adalah nggak semangat ngawas nya, bunya. Badai ngawas, badai aktivitas naon wae, nu namina kirang obo ya, kurang mondok, kurang tidur, pasti akan terasa tidak nyaman. Tapi beda sekali saat tidur kita maksimal, Masya Allah. Di sini rata-rata tidurnya pada Isya punya. Ibu tidur jam berapa setiap hari, Bu? Tabu sabaraha ibu tidur? Aya nu tabu 8, aya nu tabu 10, aya nu tiktokan tabu 2, cenah Ustaz abi mah nembe bobo teh cenah. Nah, naonan Bu tiktokan cenah? Ninggalan tiktok batur cenah. Nya, aya nu nonton drama na. Tapi insya Allah ibu-ibu pengawasan mah justru tidurnya lebih awal. Kenapa? Karena mengejar waktu sepertiga malam. Ya. Ibu-ibu saya yakin biasanya kaum muslim yang paham itu kalau tidak ada aktivitas, tidak ada kegiatan yang memang sangat penting sekali, pada isya teh tos diparawekan we. HP tos dipareumannya. TV ada tara nonton TV punya. TV udah memang tak tegaduh gitu, sanestara tegaduh.
Dipararowekan teras teh pantot tos ditarutupan atos we bismika we. Begitu bangun setengah 3 tabuh 3 teh tos garugah punya. Maka ini adalah merupakan kenikmatan. Ibu kabayang teu Bu? Ibu seueur artosna rumahnya mewah, rumah megah, mobil mewah, tabungan di mana-mana punya, tapi hanjakal hiji anu ku ibu tidak bisa dinikmati, yaitu tidak bisa tidur. Kira-kira nikmat enggak Bu? Artos seueur naon deui Bu? Mobil seueur, bumi oge di mana-mana, tapi hiji kekurangan ibu itu tidak bisa tidur. Yang dirasakan apa Bu? Nikmat atau tidak? Borara Ustad. Mending keneh Ustad abdi mah seueur artos bumi seueur teras teh kendaraan mewah tapi tiasa tidur ya, tiasa bobonya punya. Jadi banyak orang yang kemudian melupakan nikmat yang sangat luar biasa ini yang Allah berikan kepada kita. Dia anggapnya nikmat itu hanya selalu materi seueur artos anu atos-atos imah seseueurna punya. Tesakedik jalmi anu menyimpan harta, menyimpan dunianya dalam hati sehingga banyak kekhawatiran, banyak ketakutan. Ya Bu ya, banyak ketakutan yang terjadi akhirnya tidak bisa tidur. Takut perusahaannya di apa Bu? Ditipu orang. Takut apalagi dikhianati orang. Takut dizolimi orang, takut diambil sama orang dan sebagainya. Banyak ketakutan, kekhawatiran sehingga yang terjadi adalah karyawan nama nikmat barobobunya tibra, tapi dunungan nama tetiasa mondok. Ini diakibatkan oleh seseorang kemudian kurang tepat, tidak tepat menyimpan harta, menyimpan dunia di dalam hatinya. Nah, jadi saat orang bisa tidur ya dengan lelap, itu adalah bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada kita dan merupakan tanda kekuasaan Allah. Semua itu adalah anugerah dari Allah. Dalam salah satu ayat dalam Al-Quran, Allah menggugah manusia dengan pertanyaan, siapakah yang menjaga dan memelihara kamu siang dan malam? Di saat tidur kita tidak sadar apa yang akan menimpa kita, dan kita pun tidak akan mampu menolak apa yang akan membahayakan diri kita. Lara sebut tesakedik jalmi punya sedang nikmat-nikmatnya tidur, tiba-tiba hadir dongkap musibah gempa. Aya nu kitu Bu? Ya, sedang nikmat tidur gempa. Sedang nikmat tidur terjadi musibah, gitu ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, di saat kita tidur kita betul-betul tidak sadar. Bu, tidak sadar Bu ketika tidur itu. Maka dari itu wajar kalau sebelum tidur kita serahkan diri kita kepada Allah, dan di waktu bangun kita pun jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita yang begitu besar. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari wa ibtigha'ukum min fadlihi. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau mendengar. Nah, di sini disebutkan tidurmu pada waktu malam. Jadi bagian dari kekuasaan Allah, bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah diantaranya yaitu Allah menjadikan kita sebagai manusia yang lemah, manusia yang dhaif. Allah kemudian hadirkan kenikmatan itu berupa tidur. Karena di sini disebutnya apa Bu? Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Juga di surat Al-Furqan ayat 47,
wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasan wan nauma subatan wa ja'alan nahara nusyura. Dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangun berusaha. Jadi Allah ciptakan malam itu sebaiknya digunakan untuk apa Bu? Malam itu istirahat. Allah hadirkan kepada kita siang, sebaiknya kita gunakan untuk nusyuro, ya, bangun berusaha. Hal ini juga senada dengan surat An-Naba, ya. Di surat An-Naba juga disampaikan, dikatakan demikian. Jadi malam dijadikan sebagai pakaian, dan siang ini kita sebagai manusia dianjurkan untuk berusaha, ya, mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita masuk kepada hadis-hadis. Ini anjuran perintah berdoalah di saat mau tidur dan setelah bangun tidur. Insya Allah ibu-ibu di sini tentu sudah membiasakan, mendawamkan saat hendak mau tidur dan ketika bangun tidur pasti selalu berdoa. Dan ini hebatnya di Islam punya, bab tidur aja kemudian dibahas. Bab tidur saja ternyata ada etikanya. Salah satu di antara sekian banyak etika ketika kita tidur dan bangun tidur adalah berdoa. Ada beberapa macam doa sebelum tidur. Apa saja doa-doa sebelum tidur? Di antaranya an Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madja'ahu minal laili, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila tidur di malam hari, wada'a yadahu tahta khadihi, beliau meletakkan tangan kanan di bawah pipinya. Ibu sok itu tuh Bu? Ibu seperti Nabi nggak Bu? Begitu beliau mau tidur, apabila Nabi tidur di malam hari, beliau meletakkan tangan kanan di bawah pipinya. Masuk itu Ibu? Tidur cantik ya geningannya. Gitu ya. Ya, bari HP di sisi entong atuh Bu. Reksak eta teh Bu, awon sawarna teh punya nyimpen HP dekat kepala kita. Tos nu bade yang mau tidur mah udah Bu, jangan ada komunikasi apapun, tos pareuman. Tebihkeun HP, jauhkan HP di tempat tidur, nggak baik itu ya. Ada yang kemudian di mode pesawat, aya nu di pareuman, aya nu dihurungkeun. Nah cenah dihurungkeun nya mun cenah teh bilih aya kapait kan, ada yang demikian Bu ya. Handphonenya kemudian mati, aya kapait dari keluarganya, informasi musibah mungkin kita tidak tahu punya. Hari pas bari ditelepon teu aktif. Nah, jadi ada orang yang mengaktifkan telepon tetapi dia simpan mungkin di ruang, kan ibu mah bumina agengnya punya, di ruang tamu. Ibu tidur di lantai 12 kan, disimpan HP di ruang tamu. Jadi simpan HP di luar kamar. Ketika ada sesuatu yang kemudian tidak kita inginkan, tidak kita harapkan, ada musibah atau panginten anugerah, tiba-tiba aya nu bade transfer ka ibu teh 20 miliar punya, ditelepon heula. Pas ditelepon teh memang pas ditransfer, ibu coba cek rekeningnya, saya ini konfirmasi sudah transfer 20 miliar ke ibu. Pas begitu dicek handphone, ternyata itu semua adalah mimpi. Tah Bu Imas mah apalan dari Bu Imas mah kan pengalamannya nggak dinten gitu. Ya, jadi Rasul ini apabila tidur di malam hari, beliau meletakkan tangan kanan di bawah pipinya. Kebayang Bu? Coba praktekan. Saya praktekan aja. Maunya praktekannya sambil duduk, hari tidur sambil duduk, sambil terbaring atunya. Entah tong praktek punya. Kemudian berdoa, kebayanglah ya. Tsumma qala, kemudian Nabi berdoa, doanya adalah Allahumma bismika amutu wa ahya.
Ya Allah, dengan menyebut namamu aku mati dan hidup. Hafal doanya, Bu? Allahumma bismika amutu wa ahya. Biasanya ibu-ibu Allahumma bismika Allahumma ahya wa amut. Ya, ini macam doa yang lain, redaksi yang lain, hadis yang lain menyebutkan, ini hadisnya dari Hudzaifah. Redaksi doana adalah Allahumma bismika amutu wa ahya. Allahumma naon hartosna Allahumma? Ya Allah, bismika dengan menyebut namamu, amutu aku mati, wa ahya dan aku hidup. Eta Bu diantawis doana anu biasa ku ibu diawas bismika Allahumma ahya wa amut mangga. Bade anu ieu oge tiasanya Allahumma bismika amutu wa ahya. Wa idastaiqadha, dan apabila beliau bangun, apabila Nabi bangun, doa bangunnya ini Nabi itu qala, Nabi berdoa ketika bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hartosna kedah kuninga bunya naon hartosna Bu? Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan hanya kepadanya kami kembali. Tong dipraktekeun saatos ngaos, bari nguliat nya, bari nyarande di pojok deui nyumput alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Udah isina apa ngaosan teh meuni asa sakedap. Saur euceuk sakedap, saur abdi mah lami, sing horeng teh ternyata bobo dodotan nya. Tapi insyaallah ti dieu mah jamaah ti dieu mah sanaos nyarande moal nundutan nya. Moal sakedap nundutan. Moal insyaallah punya. Saur ibu-ibu teh kan cenah ustaz nembe dijelaskeun eta teh nikmat. Jadi kita tidak boleh menolak nikmat. Janten abdi mah nuju pangaosan nundutan. Ya Bu ya, doanya Bu, doa bangun tidur apa tadi? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Insyaallah Arab nama tos arapal. Kantun ieu terjemahna Ibu cobi difahami ya. Syukur-syukur apal Bu terjemahna. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah, alladzi ahyana yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana setelah mematikan kami, wa ilaihin nusyur dan hanya kepadanya kami kembali. PR-nya Bu di bumi masing-masing kedah apal doa bangun tidur dan doa hendak tidur dan doa bangun tidur beserta terjemahna. So, da pondoknya terpanjang Bu. Insyaallah Bu arapal punya. Insyaallah minggu depan dites ya. Anu teu tiasa di strap ya. Anu teu tiasa naon? Hah? Moal ngaosnya, "Wih, saya libur abdi mah atoh." Ibu-ibu tengah raos, "Wih deui abdi mah atoh." Gitunya. Bade dites moal Bu? Moal. Atuh ira tiasana nya ngaos ari teu dites teh punya. Nya berusaha lah Bu, ibu-ibu sudah punya niat, Ustaz si Nabi mah hoyong ngapalkeun asa piraku saminggon teu apal. Nya asa piraku sadidinten hapunten panginten ini kebanyakan IRT nya punya ibu rumah tangga ya sadaya. Aya nu damel di kantor teh ya. Teu aya punya. Asa piraku sih. Ibu-ibu rata-rata nih ya, kalau saya lihat puntennya rata-rata udah pada besar anak-anaknya. Maksana teh rata-rata sudah tepatos riweuh teuing ya punya. Ya paling incu lah punya. Tapi setidaknya 1 minggu itu adalah waktu yang super sangat panjang sekali untuk kita leluasa menghafal. Cuman doa ini dan ini pendek sekali. Allahumma bismika ahya wa amut sama yang alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur plus terjemahna. Mudah-mudahan ibu-ibu berikhtiar berusaha hafal. Kalaupun Rabu depan sina Ustaz abi mata apal teu sawios-wios nya. Tapi entong naon teh Bu?
jangan digaris bawahi teu sawios-wiosna entong ti ayeuna da teu sawios-wios janten teu usaha ngapalkeun ulah punya. Bismillah ngapalkeun heula, mudah-mudahan apal rebo payun, mudah-mudahan eta ge punya. Atanapi ibu-ibu teh langsung voice note ke abdi teh ngintun swanten kana WA. Ustaz, saya mau berdoa, mau tidur. Mau store bacaan dan terjemahnya. Pas subuh-subuh jam 3 duka setengah 3 ke abdi teh ngintun deui swanten kana WA. Ustaz, saya baru bangun tidur, ini doanya. Ya. Jadi doa mau tidur dan doa bangun tidur. Nah, berikutnya etika tidur ini selain membaca doa sebelum tidur dan bangun tidur adalah etika yang kedua nih. Berwudulah sebelum tidur dan tidurlah dengan menghadap kiblat. Nah, iya Bu, ternyata ada anjurannya nih untuk kita berwudu sebelum tidur dan tidurlah dengan menghadap kiblat. Naon sina hadisna? Anil Barra ibni Azib radhiyallahu anhu qol, dari Barra bin Azib semoga Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salati thumma taji' ala syaqqikal ayman wa qul Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika rahbatan wa raghbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta fa in mitta alal fitrati faj'alhunna akhira ma taqul. Oke, ayo ngalangkung ya. Iklan heula. Acara ini disponsori oleh Lion Air. Dari Barra bin Azib radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu datang ke tempat tidur, maka berwudulah sebagaimana wudumu untuk sholat. Ibu-ibu tos biasanya insya Allahnya kelihatan ini wajah-wajahnya glowing mungkul tuhnya. Ini asa cararah wajah-wajah ibu mahnya, masya Allah Bu. Karena membiasakan wudu sebelum tidur. Hari sebelum sholat mah nyatang to sinang Ustad. Da syarat sahna sholatnya kita kedah wudu. Ya sih memang itu wajibnya, tapi disunahkan, dianjurkan jelang tidur kita berwudu. Biasanya ibu-ibu kalau ibu nyuruh ke anak atau ke cucu sebelum tidur apa Bu? Tacan bobo kurang kali teh. Dipiwarang naon ku ibu? Sikat gigi. Umumnya adalah pipis heula, ade pipis heula. Ade kencing dulu. Ya. Coba diganti Bu perintahnya Bu, jangan sekedar pipis saja. Jangan sekedar gosok gigi saja, tapi adik-adik coba wudu dulu. Ya, dibiasakan. Anak-anak itu komo incuna masih kene balita Bu ya, atau yang sudah ya masih kecil ya, usia dini dibiasakan cara berwudu, apalagi anak-anak kita juga sekolahnya mungkin ada yang sekolah Islam Bu ya. Ada yang sekolah di madrasah atau ibtidaiyah, dibiasakan. Adik-adik coba wudu dulu. Jangan dibiasakan adik-adik coba kencing dulu bisi beser, payungan geningannya ninina asa beser wae cenah tiap wangi teh nya. Biasakan wudu. Adik coba wudu dulu nak. Kalau sejak kecil sudah dibiasakan wudu si anak itu, insya Allah ibu tong hariwang. Begitu dia remaja besar itu udah nggak perlu perintah lagi, tos biasa begitu ke toilet pasti dia berwudu. Keren Bu. Kalau keluarga kita membiasakan wudu sebelum tidur. Maka berwudulah sebagaimana wudumu untuk sholat, kemudian berbaringlah ke sebelah kanan. Nah ini sunnahnya Bu. Jadi posisi tidur itu memang sunnahnya berbaring ke sebelah kanan.
Dan berdoalah. Ini doanya Bu. Doanya Bu. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fartu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika rahbatan wa raghbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Ya, dugi gadinya punya doa punya. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu dan aku serahkan urusanku padamu, kusandarkan punggungku padamu dengan penuh harap dan cemas. Tiada tempat bersandar dan tiada tempat berlindung dari murkamu kecuali kepadamu. Ku imani kitabmu yang engkau turunkan dan nabi yang engkau utus. Dugi kadinya tah doana dugi ka'ar salta. Fa in mita alal fitrah faj'alhunna akhira ma taqul. Maka jika kamu diwafatkan ketika itu, qadarullah nanti punya tidur, sebelum tidur wudu, menghadap ke sebelah, berbaring menghadap ke sebelah kanan, berdoa dengan doa tersebut. Maka jika kamu diwafatkan ketika itu, ngantunkeun geuningan subuh-subuh digugahkeun teh geuningan nah satara riis, niscaya kamu mati dalam keadaan fitrah suci Islam, dan jadikanlah doa ini ucapanmu yang paling akhir sebelum tidur. Ibu-ibu ingin gak mati dalam keadaan baik? Hoyong teh ngantunkeun dina kaayaan sae gitu, dina kaayaan muslim muslimah husnul khotimah. Hoyong ada amalan yang saya kira ini ringan, cuman gogodana teh ku haro teh punya. Haro teh naon Bu? Haro ream komo hujan, komo naon deui Bu? Komo tos tunduh pisan, ngantuk sekali. Ya inilah memang kalau kita ingin mendapatkan surganya Allah, kalau kita ingin mendapatkan kematian yang baik, ya harus berusaha, dipaksakan. Allahumma paksakeun teh punya. Udah biasakanlah. Kalaupun belum terbiasa, bismillah, mulai malam ini sok engke wengi punya biasakeun sebelum tidur kita berwudu, kemudian berbaring menghadap ke sebelah kanan, baca doa ini. Belum hafal Ustaz, baca we doananya. Baca, bukuna buka cirian halaman 34. Insyaallah saupami, ieu mah saupami punya, saupami ya. Ibu ngantunkeun, aduh contohnya meni rada ekstrim cenah ibu. Saupami urang ngantunkeun, kalau seandainya kemudian qadarullah takdir teh Bu, nanti malam teh kita malam terakhir, malam ini malam terakhir kita berjumpa. Jadi ternyata qadarullah ngantunkeun, oh masya Allah, begitu garugah teh geningannya, tarepang deui di akhirat teh. Ima asa ibu-ibu pangaosan di Jalan Budi teh geningannya. Jalan Budi, nama di lobinya. Ieu mah pangaosan Geraha Kencana, geraha naon? Geraha Indah. Ya. Nah, geraha kencananya emut ka saha geraha kencana? Boa-boa. Jadi insyaallah kita akan mendapatkan wafat yang baik ya, mati dalam keadaan suci, mati dalam keadaan fitrah. Berikutnya hadisnya dari Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akhadha madja'ahu nafatha fi yadayhi wa qara'a bil muawwadzati wa masaha bihima jasadahu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila akan tidur, beliau meniup pada kedua tangannya dan membaca al-muawwidzat, kemudian mengusap tubuhnya dengan kedua tangan itu. Kahartos hadis ieu Bu? Kahartos? Ngerti tidak? Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila akan tidur, beliau meniup pada kedua tangannya. Nah, kita juga ingin ikut seperti Rasul Bu ya, ingin menghidupkan sunnah Rasul, ihya'us sunnah. Tiupkan kedua tangan kita, tiupkan pada kedua tangan kita dan membaca al-muawwidzat. Apa itu al-muawwidzat? Nah,
Ibu tos biasa ngawas etanya suratnya tos arapal pastinya punya arapal suratnya asapira aku tak apal bu kumaha suratnya teh bu kumaha suratnya teh An-Nas Al-Falaq Al-Ikhlas ya kemudian mengusap tubuhnya jadi sudah tiup baca Bukhari. Saya kira ibu-ibu sudah biasa ya, bahkan orang tua kita dulu mengajarkan demikian punya. Jadi sebelum tidur, oh ternyata hari ini kita dapat banyak ilmu tuh dari hadis-hadis yang tadi diungkapkan. Apa saja tadi yang pertama bu? Tuh poho deui sina. Sorbu imas silap deui. Naon wae nu pertama tadi? Ya doa mau tidur, doa setelah tidur, ilmu yang kemudian tadi kita dapat apa bu? Sunnahnya sebelum tidur wudhu dulu, berbaring ke sebelah kanan, kemudian baca doa yang khusus Rasul ajarkan kepada kita. Kemudian, masih sebelum tidur berarti ini ya, kita tiupkan kedua tangan kita, kemudian kita baca al-muawwidzat, lantas setelah itu usapkan ke tubuh kita ya, ke seluruh tubuh kita dengan kedua tangan tersebut. Ya ibu-ibu, bagi yang belum tahu al-muawwidzat ada di halaman 35. Keterangannya lihat halaman 35 al-muawwidzat. Ada? Naon sina al-muawwidzat teh? Yang termasuk al-muawwidzat ialah surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ya. 4 surat itu hafal ibu-ibu? Insyaallah nu teu acan apal sok ti ayeuna apalkeun. Tapi asapira ku teu acan arapalnya terus arapal insyaallah. Teu kedah dites. Mun kadewe al-kafirun ngaos al-kafirun teu beres-beres itu irha bobona nya. Wala antum abiduna ma abud wala ana abidu ma abatum wala antum abiduna ma abud wala ana abidu ma abatum wala antum abiduna ma abud wala ana abidu ma abatum dugi ka heuaina ayat kana 300 kali banyak wala antum abiduna ma abud. Diapalkeun deui, dimurajaah deui, diulang-ulang deui supados apalnya. Ya, selanjutnya etika tidur selanjutnya adalah persiapkanlah dahulu tempat tidur menjelang tidur. Naon cenah ieu maksudna? Ini sesuai dengan apa yang diutarakan dari hadis Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kamu akan tidur, maka bersihkanlah tempat tidurnya dengan ujung sarungnya. Naon istilah Sunda mahnya? Dikeprukan gitu. Bersihkan kepruk-keprukannya ke ujung sarungna ya. Kamu ibu-ibu bari nuju nafsu ka carogenya langsung dikeprukan age. Pas caroge nuju calik tidinya duka nuju gogolerannya. Teu dipiwarang bapak ka ditu heula teu langsung bapak ku mama bade mau menghidupkan sunahnya atuh si bapak tehnya dikeprukan saking ku emosina panginten punya duka naon masalahna eta teh resiko kirang pangintennya sapu nyere pamang pun tamu sapu nyere atunya maka bersihkanlah tempat tidurnya dengan ujung sarungnya karena ia tidak tahu apa yang ada di baliknya. Ternyata sunnah punya ngebersihkan tempat tidur itu, Bu. Ya, ajarkan lagi ke anak-anak kita, ka incu pilih hilap, jangan langsung ngagolepak sanaos tos tunduh gitu, sok bersihan heula eta kasurna. Kemudian ia berdoa. Nah, ini doanya, Bu. Bismika rabbi wada'tu janbi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fadha bima tahfadhu bihis solihin. Eta doana. Jadi setelah ibu membersihkan tempat tidur, tos ngeprukan tah eta kasur teh Bu. Doana ieu. Aduh sina ustaz ambihan deui ieu tugas di bumi. Nya atuh teu tiasa sadaya atuh sakedik we nu tadi heula we nya. Anu bade dipraktekeun ke langsung doa mau tidur dan setelah tidur anu umumna heula kantun ditambi ku terjemahna.
Anu ieu mah saupami tacan apal wios we ninggal kana bukunya, awas tina buku. Dengan menyebut namamu ya Tuhanku, aku letakkan tubuhku, dan dengan izinmu ku angkat tubuhku. Jika engkau tahan ruhku maka rahmatilah ia, dan jika engkau lepaskan ruhku maka peliharalah ia sebagaimana engkau pelihara hamba-hambamu yang soleh. Hadisnya riwayat Al-Bukhari. Keterangan berdasarkan hadis ini berarti ruh kita di saat tidur diambil oleh Allah. Kemudian diantaranya ada yang terus meninggal, ada juga yang Allah lepaskan lagi ruhnya ke tubuh manusia. Ibu-ibu punya pengalaman nggak? Punya saudara atau tetangga meninggal pas ketika tidur? Jadi betul-betul itu Masya Allah ya, kalau diajar, kalau diamalkan unembe-nya, hadis unembe punya wudu heula, berbaring ke sebelah kanan, baca doa, Masya Allah. Kematian yang dirindukan oleh setiap orang ya Bu ya. Husnul khotimah insya Allah. Amin. Ya. Kapungkur saupami abdi telepatnya. Pami telepat berarti leres punya, berarti emut. Pami telepat berarti emut. Pun aki kakek saya itu wafatnya ketika sedang tidur. Tidur jelang sholat Jumat. Pas bade Jumaahan digugahkeun ku nini teh nya naha. Henteu gugah wae. Qadarullah ternyata meninggal dunia, wafat. Gitu ya. Itu jelang Jumatan, ya qadarullah memang takdir lagi itu punya tidur, pas begitu dibangunkan tidak bangun-bangun. Ya. Maka dari itu dan memang yang namanya kematian mah Bu ngadadak punya, kita tidak tahu punya. Tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dinantikan. Ustaz cenah pamitia sama abdi cenah pamitia sama ngantunkeun teh tos dangdos, tos ibak, tos dangdos, teras teh nuju ngaos Quran, kahoyong mah nya nuju di masjid gitu ya. Tapi ternyata memang takdirnya berkata yang lain ya. Orang meninggal pas memang ketika dia tidur. Begitu ngawas tadinya bismika Allahumma ahya wa amut, atanapi Allahumma bismika amut wa ahya, leres we eta mah. Kehidupan terakhir dia adalah pas ketika dia tidur gitu ya. Ibu-ibu alhamdulillah usia berapa tahun sekarang Bu? 50, 60? Oh berarti ibu masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk hidup. Allah lepaskan lagi ruhnya ke tubuh ibu-ibu ketika selesai tidur ya. Ibu berikutnya Bu sekadik deui. Ada etika berikutnya ketika tidur apa? Etika tidur doa di saat bangun malam. Nah ini terjaga dari tidur. Rata-rata di usia-usia ibu-ibu mah sok tara ieu nya. Sanes tara tibra tapi tara lami. Saya nggak pernah lama Ustaz tidur teh jam 2:30 bangun teh ya. Udah nggak bisa tidur lagi sampai pengajian sekarang itu nggak tidur dari sejak tadi. Paling mungkin jelang zuhur mungkin ya. Ada yang kemudian ngantuk tunduh nanti bada zuhur gitunya saking kutekian tadi malam terjaga dari tidur. Ini hadisnya dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bangun pada malam hari dan ia ketika bangun membaca, ia bacaan doa Bu, la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, dan tidak ada Tuhan selain Allah, serta tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah. Nah, kalau ibu terjaga saat tidur, terjaga dari tidur kemudian membaca doa itu, apa doanya? Gampil punya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian ia membaca doa Rabbik firli, ya Allah ampuni aku, berkata Al-Walid bin Muslim. Atau ia berdoa apa saja, niscaya doanya diperkenankan. Jika ia berdoa untuk wudu kemudian sholat, maka sholatnya pasti diterima. Tah eta Bu. Jadi terjaga dari tidur, bangun malam, ya. Mohon maaf sekali, bangun malam sekarang banyak sekali yang kemudian tidak memanfaatkan kesempatan indah. Waktu yang indah itu kan waktu-waktu yang paling bagus ya Bu ya, untuk kita takarrub kepada Allah lewat sholat tahajudnya ya, qiyamul lail namanya. Tapi sekarang mah fenomenanya naon Bu? Ya tadilah, karena handphone ini kadangkala bisa digunakan untuk kebaikan, tapi kadangkala gak sedikit orang jadi apa sih? Naon punya? Jadi dikit-dikit handphone, dikit-dikit lihat handphone naon sih? Jadi ibadah males, terus teh jadi nggak bisa lepas tangan itu dari handphone. Baru sekian menit buka di handphone. Sekali buka handphone berapa lama sih orang nyoo handphone Bu? Yang mirisnya sekarang nini oke nyoo handphone. Berapa lama biasanya main HP? Ada yang 5 menit main HP? Samual main HP 5 menit punya. Ada yang main HP kemudian 10 menit, 50 menit. Paling juga sekitar berapa ibu-ibu 20 jam. Jarang saya kira yang main handphone setengah jam juga jarang. Orang biasanya karena keasikan Bu ya. Keasikan main handphone ya. Sehingga yang terjadi adalah mending lo ditonton nanti nu manfaatnya. Yang terjadi adalah begitu bangun di sepertiga malam teh batur mata hajud ya nyoo HP. Jeung bukan lagi yang bukan naon nya. Instagram batur ditinggalannya, TikTok batur ditinggalan. Mending kalau ada pesan-pesan dakwahnya gitu ya, ada manfaatnya gitu ya. Tapi sepertiga malam please, mohon dari sejak tidur tadi saya katakan apa? Abaikan handphone, simpan jauh-jauh handphone, tos waktosna urang taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Gitu insyaallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita. Allah Subhanahu wa taala jaga diri kita dari perilaku, perbuatan, perkataan yang sia-sia punya. Dan kita juga hati nurani ini pasti bisa menjawab dan apa Bu? Ya tahu diri juga kita ya. Mana yang kemudian bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Mana yang sekiranya waktu ini jadi asa sia-sia waktu saya punya. Dengan waktu yang betul-betul kita maksimalkan untuk bermanfaat. Ya, bukan tidak boleh untuk apa Bu? Main handphone silahkan. Kalau ada nilai-nilai yang manfaat yang bisa kita dapat dan bisa orang lain dapat. Karena ada orang yang share dakwah kan punya, ada yang share kajian dari handphonenya, ya saya kira nggak ada persoalan, justru bagus. Itu untuk apa Bu? Untuk kita dapat pahala dari Allah, dapat ilmu juga gitu ya. Tapi yang jadi persoalan itu adalah kita terlalu berlebihan. Nah, sesuatu yang berlebihan itu menjadi sesuatu yang tidak baik untuk diri kita. Terkhusus insya Allah hari mak nama langkilahnya karena handphone. Tapi kadangkala anak-anak muda sekarang, ya anak-anak muda sekarang itu bahkan fenomenanya banyak anak-anak nu masih kene sarakola SD gitunya, apa Bu namanya teh Bu? Terlalu kemudian berlebihan main handphone, akhirnya tidak bisa lepas dari handphone itu sendiri ya. Ketagihan, eta kalimatnya menihilapnya ketagihan, hati-hati ketika anak cucu kita ketagihan, hati-hati. Maka diatur oleh kita ibu sebagai nenek, ibu sebagai nenek atur ya, jangan sampai cucu kita ketagihan lantas kemudian pas ditonton dengan YouTube nanti YouTube. Ibu jangan dikira kartun animasi itu semuanya baik ya. Ada kartun-kartun yang animasi kontennya itu kata-katanya sangat tidak baik ya. Konten-konten naon nama Bu, konten toilet oke dijadikan kontennya skibidi toilet karena itu coba filter lah ya, disaring, jangan sampai kemudian sikap, perilaku, ucapan anak-anak kita mengikuti dengan apa yang dia
tonton ya. Mungkin itu untuk materi kita hari ini tentang etika tidur.